النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan guru kita Dr. Rukmanul Hakim dan juga guru kita Ustaz Salman Al-Hafiz. Pada kami silakan sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-ikhwah, ikhwatal iman, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kitab Kimia As-Sa'adah atau syarahnya Sabilul Iradah fi Syarhi Kimia As-Sa'adah lil Imam Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabrani Qaddasallahu sirrah, yang mana kitab ini pada intinya berbicara tentang rumus bahagia. Karena sejatinya setiap insan pasti mencari yang namanya kebahagiaan. Maka kita harus tahu rumusannya dan tahu alamat kebahagiaan itu di mana. Dan kita juga harus tahu apa sebenarnya yang membahagiakan kita, agar kita tidak salah mencari alamat kebahagiaan itu. Karena kalau kita salah alamat di dalam mencari kebahagiaan, justru yang kita dapatkan adalah kesengsaraan dan penderitaan. Maka di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali merumuskan jalan menuju kebahagiaan. Dan insya Allah di dalam kajian kita ini mungkin saya akan lebih fokus untuk membaca matannya. Syarahnya yang saya tulis di bawah ini mungkin tidak akan saya baca per huruf, tapi saya akan syarah dengan yang ada di dalam tulisan ini, cuman nggak dibaca aja. Jadi yang saya baca dan terjemahkan itu adalah matan Kimia As-Sa'adah. Wa qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhahu wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihah. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat
raga orang-orang yang terpilih dengan mujahadah dan telah membahagiakan hati para aulia dengan musyahadah. Jadi dua ibarat ini menunjukkan suatu perjalanan di dalam tasawuf, di mana Imam Ghazali mengatakan alhamdulillahilladzi as'ada. As'ada itu artinya mengangkat. Qawalib jamaknya adalah qalab, yang artinya raga. Dan yang dimaksud di sini adalah badan kita ini. Al-asfiya itu adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang al-muttasifuna bis-safa'i an kadaril ghairiyah wastafahumullah fakhtarahumullah wastafahum li hadratihi aw li qurbihi. Yaitu orang-orang yang telah memiliki kesucian jiwa sehingga Allah memilih mereka untuk menjadi hamba-hambanya yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga raga mereka diangkat. Raga mereka itu diangkat artinya apa? Tubuh mereka, badan mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keterjatuhan kepada perbuatan-perbuatan yang hina. Ya. Bil mujahadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menjaga anggota tubuh orang-orang pilihan? Ya harus dengan mujahadah. Artinya orang tersebut harus bermujahadah. Mujahadah itu sebenarnya apa? Mujahadah itu sebenarnya adalah kita berperang melawan nafsu dan syaitan. Tujuannya adalah untuk menundukkan nafsu kita agar tidak menghendaki perkara-perkara yang dilarang, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mujahadah. Nah, jadi dengan mujahadah kita melawan nafsu. Ya. Dan nafsu ini sebenarnya adalah jiwa. Tapi jiwa ketika tahapan dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dinamakan an-nafsul ammarah bisu. Nafsu yang senantiasa mendorong untuk berbuat keburukan. Nah, itu yang kita mujahadah, itu yang kita lawan. Supaya apa? Supaya kehendak nafsu ini, kehendak jiwa ini berpindah dari menghendaki sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk, menjadi menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kebahagiaan itu adalah sebenarnya adalah sederhana aja. Yaitu apa? Jadikan nafsu kita tunduk ikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena kesengsaraan dan penderitaan itu sebenarnya disebabkan oleh nafsu kita sendiri. Jadi kita sengsara itu oleh apa? Oleh nafsu kita. Apa sebabnya? Karena nafsu yang tidak mau ikut dan tidak tunduk kepada kehendak Allah akan selalu menjadikan kita sengsara. Artinya bagaimana? Ketika kita menghendaki sesuatu dan sangat menginginkan sesuatu tersebut, tetapi ternyata Allah tidak memberikan kita, sehingga kita menjadi kecewa. Artinya apa? Karena kehendak kita tidak sejalan dengan kehendak Allah. Nah, saya selalu memberikan analogi seperti ini. Antara nafsu keinginan kita dengan keinginan Allah itu sering sekali tabrakan, saling dorong-mendorong, saling tarik-menarik, dan tentu yang pasti terjadi adalah apa yang Allah kehendaki.
itu ibarat seperti kita berjalan di jalan sempit, di gang sempit yang hanya mampu dilalui oleh satu orang saja. Suatu saat ada dua orang yang mau lewat di jalan tersebut, tapi arah yang berlawanan. Kira-kira nih, kalau tidak ada yang mau mengalah, apa yang akan terjadi? Sementara jalan itu cuma muat satu orang saja. Ya maka yang terjadi adalah dorong-mendorong. Ya, bahkan pukul-memukul. Siapa yang kuat, dia yang bisa lewat. Yang lemah, dia akan diinjak. Dan yang diinjak, dia akan merasa sakit. Itulah ibarat kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering sekali kehendak kita itu selalu tabrakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menginginkan ini, kita menginginkan yang lain. Kita inginkan ini, Allah menghendaki yang lain. Maka selama keinginan kita tidak mau ikut kepada keinginan Allah, selama itu juga kita sengsara. Kenapa? Karena yang pasti terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Sementara kehendak kita ya akan diinjak-injak oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang paling berbahagia di dalam hidup ini adalah orang yang sudah sampai kepada tahapan ridho. Ridho itu artinya apapun yang Allah berikan, dia terima. Baik, alhamdulillah. Enggak baik, juga alhamdulillah. Karena enggak baik ini sebenarnya konsep baik enggak baik itu dalam kacamata pandang kita. Saya ingin bertanya, takdir itu datang dari siapa? Allah. Allah itu sifatnya seperti apa? Maha baik. Baik. Yang dari maha baik, ada nggak sesuatu yang tidak baik? Tidak ada. Pasti semuanya baik. Cuman dalam kacamata pandang kita, terkadang kalau sesuatu itu datang dari Allah dan sesuai dengan kehendak kita, kita katakan itu takdir baik. Tapi kalau nggak sesuai dengan selera kita, kita katakan takdir nggak baik. Padahal semua itu datang dari Allah. Maka Allah mengatakan, kamu harus beriman kepada takdir aku, baik atau nggak baik menurut kamu, karena itu datang dari Allah. Dan yang datang dari Allah pasti baik. Cuman ada yang baiknya itu nyata, ini namanya rahmat. Atau baiknya itu tersembunyi, datang kemudian, itu namanya hikmah. Karena yang datang dari Allah itu cuma dua, rahmat atau hikmah. Dan kedua-duanya baik. Nah, artinya bagaimana jiwa kita tunduk dan ikut ridho, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah jiwa akan merasa bahagia. Ya, mungkin kita pernah dengar nama Bahlul. Pernah dengar nggak? Nah, Bahlul, kalau kita katakan di sini ada kamu Bahlul, itu artinya apa? Ya bodoh sekali itu, atau orang yang ininya miring itu. Dan sebenarnya nama Bahlul ini adalah seorang wali min auliyaillah. Tapi saking akalnya itu tinggi sekali sehingga orang memandang dia seperti orang gila. Kenapa? Karena pandangan Bahlul ini gak dapat dicapai oleh orang biasa. Sehingga orang mengatakan dia itu orang gila. Kau bayangkan seperti ini. Dia pernah ditanya, ini kisahnya disebutkan di dalam kitab Al-Masnawi, ya, Jalaluddin Ar-Rumi. Dia ditanya, "Kaifa asbahta ya Bahlul?" Gimana keadaanmu di pagi hari ini wahai Bahlul? Coba jawabannya seperti ini. Asbahtu wa kullu syai'in fil kauni yajri ala muradi. Saya berada di dalam keadaan di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi sesuai dengan kehendak saya. Coba, kalau kita dengar itu kira-kira apa yang kita paham? Ini kan sombong amat ini orang. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai mengikut kehendak saya. Subhanallah, ini kan kayak Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu berbuat seperti itu. Orang yang tidak paham apa yang dia maksud tentu akan mengatakan dia gila. Bahkan mungkin akan, ya benar gila beneran kalau mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita pahami apa yang dia maksud, maksudnya sebenarnya begini. Semua yang terjadi di alam semesta ini, yang baik, yang buruk, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya mendapatkan kebaikan atas kehendak Allah. Saya ditimpa oleh sesuatu yang nggak baik juga atas kehendak Allah. Dan dia mengatakan apa? Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang saya kehendaki. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang saya inginkan. Sehingga apa? Sehingga semua yang terjadi itu nggak ada yang tabrakan dengan keinginannya. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi orang yang paling bahagia. Nah, yang sering menjadikan kita sengsara itu adalah kita terlalu ngotot menginginkan sesuatu, sementara sesuatu itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama nafsu kita nggak mau menyerah, selama itu juga kita akan sengsara. Nah, maka inti daripada mujahadah itu adalah bagaimana supaya nafsu kita ini kita tarik, supaya dia ikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Nah, mujahadah ini mencakup dua sisi. Ada sisi fisik, artinya badan kita ini pun kita perlu mujahadah. Mujahadahnya itu bagaimana? Bagaimana kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah, mata kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, perut kita jaga, kemaluan kita jaga, sekurang-kurangnya anggota tubuh yang 7 ini kita jaga, kita kawal, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mujahadah, tadi mujahadah al-qalab, mujahadah dengan raga, kemudian mujahadah dengan jiwa. Mujahadah jiwa ini adalah tujuannya untuk menundukkan nafsu supaya tunduk dan berserah kepada murad Allah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu mujahadah yang kedua ini, yaitu melawan nafsu ini lebih berat daripada mujahadah raga. Nah, tetapi kalau orang sudah berhasil mujahadah dengan jiwanya, ya, mujahadah dengan jiwanya, di sini saya sebutkan wal mujahadatu tashmalul qawalib wal qulub ma'an. Mujahadah ini ada dua, mencakup raga dan mencakup jiwa. Jadi dua-duanya ini harus mujahadah. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya itu ada menyebutkan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi harus seimbang antara jiwa dan raga. Nah, maka untuk membangun jiwa kita perlu kepada mujahadah. Membangun raga kita perlu kepada mujahadah. Ya. Supaya apa? Supaya anggota tubuh kita ini terangkat seperti tadi, tidak terjatuh di dalam lembah kehinaan, perbuatan-perbuatan yang nista. Mujahadah hati artinya, mujahadah dengan jiwa artinya kita menundukkan nafsu ini, menjadikan dia jinak. Sehingga apa? Sehingga ikut dan taat kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa idza najaha fi dzalika sara qalbuhu wa ruhuhu wa aqluhu ma'allah hatta jismuhu ma'allah. Nah, kalau dia sudah berhasil, maka apa yang akan terjadi? Maka hatinya, rohnya, akalnya akan senantiasa bersama Allah. Bahkan badannya pun akan bersama Allah. Badannya bersama Allah itu artinya apa? Fal jismu fi syari'atihi, ya, wal lataifu fi haqiqatihi, hadha huwa ma'na al-ubudiyah. Jasadnya akan senantiasa ikut taat kepada aturan dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya bersama hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah makna ubudiyah yang sebenarnya, yaitu hati ini berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah itu terwujud, maka disitulah seorang hamba akan meraih kebahagiaan. Dan itulah ungkapan Imam Al-Ghazali, wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, dan membahagiakan hati para wali dengan musyahadah. Musyahadah itu artinya apa? Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan dengan apa? Menyaksikan dengan hati. Ya,
Artinya ketika orang bermujahadah, membersihkan nafsunya dari kotoran-kotoran, maka akan terangkatlah hijab sehingga dia akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain sampai kepada makom ihsan. Makom ihsan itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu makna musyahadah. Ya, yaitu musyahadah dengan hati. Artinya apa? Artinya orang yang sudah berada di dalam makom musyahadah ini, apapun yang dia lihat dari makhluk Allah, di situ dia melihat Allah. Melihat Allah itu artinya apa? Dia melihat kekuasaan, kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melihat sesuatu kecuali di situ dia melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang dia lihat akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa menyaksikan Allah, dan itu adalah makom tertinggi di mana dia berada di dalam dawam al-hudur, ya, kehadiran yang abadi, di mana hati senantiasa merasakan dirinya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatu. Suatu contoh yang selalu saya berikan, ketika kita melihat apa ini? Ya, botol atau air? Ya, air mineral. Ya. Jadi botol ini ada karena ada air, berarti yang kita maksudkan di sini adalah air. Karena kalau nggak ada air ya botol nggak ada gunanya. Gitu. Ketika kita melihat air, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa makna yang terlihat ketika kita melihat kepada air? Ketika kita melihat air, apa yang terlintas di dalam hati kita? Untuk minum kan? Ketika kita haus, kita minum. Tapi pernah nggak kita melihat kepada pandangan yang lebih jauh daripada itu? Bahwa ini adalah di dalam air ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dalam Al-Quran Allah berfirman apa? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Jadi rahasia kehidupan itu adalah air. Kita lihat ada biji, kita taruh di atas meja, apa yang akan terjadi? Ya nggak akan terjadi apa-apa, mungkin akan membusuk. Ya, kita tanam di dalam tanah, apa yang terjadi? Tanahnya kering, gersang, nggak akan terjadi apa-apa juga. Kita siram dengan air, apa yang terjadi? Tumbuh. Siram terus makin besar, makin besar, makin besar, sampailah jadi meja ini. Asalnya ada apa? Biji disiram dengan air. Artinya apa? Air ini telah merubah biji yang kecil itu menjadi pohon yang sangat besar, bahkan kita nggak bisa peluk. Siapa yang merubahnya? Allah. Dengan apa? Dengan rahasia air ini. Coba, ketika pohon itu sudah tumbuh, kemudian keringkan sekering-keringnya, maka pohon itu bukan akan kering. Nah, artinya di situ kita akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syair dikatakan apa? Unzur jamaliya syahidan fi kulli insan. Saksikanlah keindahanku pada setiap diri manusia. Kalma'i yajri fi aslil aghsani yusqa bima'in wahidin waz-zahru alwan. Di mana rahasia kekuasaan keindahan Allah pada diri itu seperti air yang mengalir di dalam dahan pohon. Gak kelihatan, tetapi rahasia, ya, rahasia hidupnya pohon tersebut adalah air tersebut. Yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang satu, air yang sama, tapi bunganya bisa berbeda-beda warna.
buahnya pun berbeda-beda rasa. Bayangkan, asalnya adalah cuman ayat itu. Maka di situ kita melihat ketika orang yang mempunyai pandangan seperti itu, ketika dia melihat, subhanallah. Ya. Contoh lain misalnya, sapi. Sapi itu makanannya apa? Rumput. Warna rumput itu apa? Hijau. Ketika sudah dimakan nanti rumput yang dimakan itu jadi apa? Hah? Jadi kotoran. Kotoran aja. Ada jadi darah. Warna darah itu apa? Merah. Kan asalnya hijau. Kenapa bisa berubah jadi merah? Terus dari merah ini nanti dikeluarkan lagi susu yang putih. Ya. Asalnya adalah rumput yang hijau, dimakan jadi merah. Dari yang merah itu dipisahkan yang putih. Itu di situ kita akan menyaksikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita juga makanan pokok itu apa? Nasi. Warna nasi itu apa? Putih. Ketika kita sudah makan, ya sama juga. Dirubah sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu apa-apa, kerjaan kita cuma ngunyah masukin ke dalam mulut aja. Setelah itu apa yang terjadi di dalam perut kita enggak tahu. Allah yang pilih dengan sedemikian ya luar biasanya mana yang bermanfaat, mana yang jadi kotoran. Yang kotoran udah jelas terbuang begitu saja. Yang vitaminnya, yang proteinnya, yang ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tubuh kita, ada yang menjadi darah kita, ada yang menjadi tulang kita, ada yang menjadi rambut kita, ada yang menjadi kulit dan lain sebagainya. Ada apa di sana semua? Di situ ada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya orang kalau dia melihat dengan cara seperti itu, dia akan melihat di dalam segala sesuatu itu ada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud nasihat Imam Abdus Salam Ibnu Mishish kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau berpesan apa? Hadid basaral iman. Tajamkanlah mata keimananmu. Tarallaha qabla kulli syai'in wa ba'da kulli syai'in wa ma'a kulli syai'in wa 'inda kulli syai'in wa fawqa kulli syai'in wa tahta kulli syai'in. Pertajamlah mata keimananmu, maka engkau akan menyaksikan Allah sebelum menyaksikan segala sesuatu, setelah menyaksikan segala sesuatu, ketika menyaksikan segala sesuatu, di atas segala sesuatu, di bawah segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, di situ engkau akan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sejatinya semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tujuan mujahadah itu artinya supaya hijab yang menghijab hati kita itu terangkat sehingga seseorang dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam makna dia akan melihat kemahabesaran Allah, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Nah, sehingga orang-orang yang sampai kepada musyahadah, orang itulah yang akan senantiasa merasakan kebahagiaan. Itu makna wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, yang telah membahagiakan hati para wali dengan musyahadah. Dijadikan berbahagia dengan musyahadah. Jadi musyahadah itu adalah ru'yatul haqqi bibasaril qalbi min ghairi syubhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Ya, menyaksikan yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Menyaksikan dengan hati itu adalah keyakinan yang berada pada level tertinggi, sehingga seakan-akan orang itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Dan itu adalah buah dari mujahadah. Artinya orang nggak akan sampai kepada musyahadah kecuali dengan mujahadah. Makanya di sini gandengkan
Alhamdulillahilladzi as'ada qulubal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Jadi musyahadah itu adalah buah dari mujahadah. Mujahadah itu adalah proses untuk penyucian jiwa. Kenapa? Karena hati kita ini adalah mata untuk melihat al-ma'ani rabbaniyah. Ya, rahasia-rahasia Tuhan itu akan kita lihat dengan mata hati. Sementara mata kita ini akan melihat kepada ciptaan-ciptaan yang bersifat fisik. Ya. Suatu contoh seperti ini, ketika kita membaca, jadi mata ini hanya melihat kepada sesuatu yang bersifat fisik. Ketika kita membaca, yang kita lihat apa? Huruf-huruf, tulisan kan? Tapi di balik tulisan itu ada apa? Ada makna. Oke. Makna itu bisa dilihat oleh mata kita apa enggak? Enggak bisa. Terus kita bisa paham? Kenapa kita bisa paham? Ketika kita melihat kepada kalimat-kalimat, tulisan-tulisan, kita bisa paham. Artinya di situ kita melihat makna. Tapi yang melihat makna itu apa? Hati kita, akal kita yang ada di dalam hati. Nah, maka demikian juga alam semesta ini adalah tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menunjukkan kepada makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau orang buta hati, dia nggak akan melihat apa-apa, ngelihat benda aja, nggak akan melihat di balik itu ada makna. Sama seperti orang kalau buta huruf nggak bisa baca Arab, yang dia lihat apa? Jadi yang dia lihat tulisan Arab kayak benang-benang yang nggak tahu ujung pangkalnya, seperti itu aja. Nah, maka demikian juga orang kalau dia buta hatinya itu buta huruf, dia nggak akan mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan mampu memahami isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami isyarat-isyarat Allah, tidak memahami kehendak-kehendak Allah, kita akan sering terjatuh di dalam kehendak nafsu ataupun di dalam perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau mengatakan wahalla alsinatal mu'minina bidzikr, dan yang telah menghiasi lisan orang-orang yang beriman dengan zikir. Ya. Dan di sini beliau menyebutkan pertama mujahadah, yang kedua musyahadah, kemudian zikir. Nah, ini adalah isyaratun ila anna dzikra matiyatul mu'mini fi sayrihi ila Allah Ta'ala wa uddatihim fi tazkiyatin nafsi. Ini mengisyaratkan kepada bahwa zikir adalah kendaraan orang-orang yang beriman di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uddatuhum, dan senjata alat untuk mensucikan jiwa itu adalah zikir. Ya. Nah, oleh sebab itu ulama-ulama tasawuf itu menjadikan zikir itu sebagai rukun di dalam tarbiyah, di dalam tazkiyah. Ya. Dan menurut mereka zikir ini adalah mansyurul wilayah. Mansyur itu artinya apa? Mansyur itu seperti mandat atau surat pengangkatan. Jadi orang kalau dia diberi taufik untuk banyak berzikir, itu seakan-akan dia diberikan surat pengangkatan jadi wali. Maka kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi di dalam Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan apa? Az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah mansyur. Ya, mansur itu kalau dahulu itu ada surat, ya, surat mandat, surat pengangkatan sebagai wali. Faman wuffiqa lidzikri faqad u'tiyal mansur. Siapa yang diberikan taufik untuk berzikir, maka dia sudah diberikan surat pengangkatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Wa man sulibadz dzikr,
Tapi siapa yang diambil darinya zikir, tidak diberikan zikir oleh Allah, artinya dia sudah dipecat. Dia banyak berzikir, itu karena Allah yang memberikan dia taufik untuk berzikir. Tapi kalau dia tinggalkan zikir, itu artinya apa? Surat itu diambil, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari hadis Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa. Jadi Nabi, kita azan dulu apa? Sebaiknya nanti aja. Tapi langsung aja, apa-apa. Ya, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau setelah azan itu makruh kita menunda lama. Jadi sebaiknya nanti kita azan, setelah itu ya kita nggak apa-apa, kita juga sedang berada di dalam ibadah juga. Ya, ibadah juga. Yang nggak boleh itu kalau kita lagi asyik nongkrong dengar azan, ya lupa. Tapi kalau kita di dalam majelis ilmu itu adalah ibadah juga. Ya, maka Imam Malik ketika ada orang yang ketika beliau sedang di dalam majelis, kemudian dengar azan, beliau masih lanjut. Kemudian ada yang bangkit, ya karena merasa panggilan azan harus segera itu, maka Imam Malik pun marah. Belum tentu apa yang ingin kamu lakukan itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan, yaitu tetap duduk di dalam majlis. Kalau niat kita betul. Sebab apa? Sebab kita nggak akan ketinggalan jamaah. Nanti setelah selesai juga kita masih bisa berjamaah gitu. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabbi, wadittu anni a'lamu man tuhibbu min ibadik fa uhibbu. Ya Allah, saya ingin tahu siapa hamba-hambamu yang engkau cintai, supaya saya mencintainya. Saya ingin mencintai orang yang engkau cintai. Ya. Qala idza ra'aita 'abdi yukthiru dzikri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, jika kamu melihat ada hambaku yang banyak berzikir, banyak mengingatku, fa ana adzintu lahu fi dzalik. Itu artinya aku yang izinkan dia berzikir. Aku yang inginkan dia berzikir. Aku yang menggerakkan lidahnya untuk berzikir. Wa anni uhibbu wa ana uhibbu, dan aku mencintainya. Itu tanda aku mencintai seorang hamba. Artinya apa? Aku jadikan lisannya senantiasa berzikir mengingatku, menyebutku. Ya. Tetapi sebaliknya kata, wa idza ra'aita 'abdi la yadhkuruni, tapi kalau kamu melihat ada hamba-hambaku yang tidak mau berzikir, ya artinya zikir ini yang mencakup ibadah, tidak mau beribadah, fa ana hajabtuhu an dzalika. Sebenarnya akulah yang menghijabnya dari zikir. Aku yang tidak mau dia berzikir. Aku yang enggak mau namaku disebut oleh lisannya, wal iyadu billah. Wa ana ubghiduhu, dan itu tanda aku membencinya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita diberi, artinya ketika kita menjalankan ketaatan, berzikir, beribadah, hendaklah kita melihat bahwa ibadah kita itu adalah anugerah dari Allah. Jangan kita merasa kita yang sudah rajin, Masya Allah saya sudah rajin dan lain sebagainya. Seakan-akan nanti itu akan membawa kita kepada suatu perasaan seolah-olah kita merasa berjasa kepada Allah. Nah, bahayanya orang seperti ini apa? Ketika dia sudah merasa rajin sholat, rajin puasa, rajin menjalankan perintah Allah, kemudian dia diuji oleh Allah, nanti dia protes. Ya Allah, bukankah saya telah menjalankan perintahmu? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, tapi kenapa hidup saya hancur seperti ini? Dia protes ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lupa bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, ujiannya makin berat, bukan makin mulus hidupnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddul bala'i al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah siapa? Para nabi, karena mereka lah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang para wali dan
seterusnya. Justru yang menjadi yang mengkhawatirkan itu adalah kalau kita nggak pernah mendapatkan ujian dalam hidup ini. Jangan-jangan itu tandanya Allah nyuekin kita. Ya. Nah, jadi supaya kita tidak terjatuh di dalam penyakit seperti itu, kita harus menyaksikan setiap kita melakukan kebaikan, kita lihat itu adalah anugerah dari Allah. Itu namanya syuhudul minnah. Kita menyaksikan setiap kebaikan kita anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangin kalau Allah nggak gerakkan hati kita datang ke masjid ini, kira-kira kita datang apa enggak? Ya, ada orang yang rumahnya nempel dengan masjid pun, kalau nggak terpanggil hatinya untuk datang ke masjid, nggak akan datang ke masjid. Tapi ada orang yang jauh rumahnya, hujan lebat tetap datang juga. Kenapa? Karena Allah yang gerakkan, Allah yang panggil, Allah yang undang untuk datang ke rumahnya. Dan itu tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak mau ngundang orang datang ke rumah, kira-kira yang diundang siapa? Pasti orang-orang dekat, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi. Orang yang dibenci nggak mungkin diundang. Ya enggak? Nah, maka demikian juga orang-orang yang datang ke rumah Allah itu artinya Allah yang mengundangnya datang ke situ. Dan itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Nah, maka zikir adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan juga senjata di dalam kita berjihad melawan nafsu dan juga berjihad bermujahadah melawan syaitan. Ya. Ya, kemudian beliau mengatakan wajalla khawatirul arifina bil fikri. Ya, wajalla ay adha'a. Kemudian Allah menyinari khawatir. Ya, khawatir. Khawatir itu apa? Jadi khawatir ini bahasa kita bukan. Jadi bahasa kita kalau kita kan khawatir. Ya, diambil dari kata khawatir juga, tapi konotasinya berbeda di dalam bahasa kita. Nah, kalau khawatir di dalam bahasa Arab itu adalah lintasan-lintasan yang melintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Lintasan pikiran itu namanya khawatir. Ya, maka Imam Ibnul Jauzi itu mengarang kitab namanya Soidul Khawatir. Ada makna-makna yang terlintas di dalam pikirannya dan itu biasanya datang sekali. Itu langsung dicatat itu lintasan. Kadang-kadang ada orang ketika dia merenung, ketika tiba-tiba dia faham tentang sesuatu, maka itu langsung dicatat oleh Imam Ibnu Jauzi. Itu namanya al-khawatir. Nah, khawatir ini adalah salah satu tahapan dari keinginan. Sebelum dia jadi keinginan pasti ada lintasan dulu. Maka di dalam sebuah nazam disebutkan apa? Maratibul qasdi khamsun hadisun dzakaru fa khatirun fa hadisun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-akhdhu waqa'a. Maratibul qasd, tingkatan keinginan itu ada 5. Ya, artinya sebelum kita berbuat pasti diawali oleh keinginan. Nah, sebelum dia menjadi keinginan, dia akan melalui 5 tingkatan. Yang pertama adalah namanya dalam bahasa Arab hajiz, lintasan yang pertama. Ya, pasti orang sebelum dia berbuat terdetik dalam hatinya untuk melakukan. Nah, detiknya itu atau lintasan pertamanya itu melintas begitu saja, itu namanya hajiz. Kemudian setelah itu khatir. Khatir itu artinya apa? Lintasan itu ditangkap oleh pikiran, ya, sehingga apa? Sehingga menetap di dalam pikiran. Maka itu namanya khatir. Jamaknya khawatir. Setelah itu semakin kuat, ya, semakin kuat, maka akan menjadi hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu artinya seolah-olah orang itu berbicara dengan dirinya sendiri. Dia menembak. Dia sudah mulai menimbang, saya akan lakukan atau tidak lakukan atau tidak. Itu kan dalam hati akan berbisik seperti itu. Bisikan-bisikan di dalam diri kita. Nah, setelah itu apa? Akan menjadi ham.
Tadi kalau masih hadisun nafsi itu dia masih menimbang antara lakukan atau tidak, lakukan atau tidak. Nah, ham itu artinya dia sudah memilih untuk melakukan. Nah, memilih untuk melakukan. Kemudian setelah itu tahapannya adalah azm. Azm itu artinya apa? Keinginan kuat, tekad. Nah, maka kalau orang sudah bertekad itu pasti berbuat. Ya. Nah, katanya kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-akhdhu waqa'a. Nah, kalau khatir hadisun nafsi ini adalah kehendak untuk berbuat keburukan, misalnya terlintas di dalam pikiran seseorang ada kesempatan untuk korupsi, ya, terlintas, ya, awalnya mungkin dia masih rada-rada takut, tapi karena kepikiran terus, nanti datang lagi kepikiran itu namanya khatir. Setelah itu dia mulai lagi menimbang nih apa konsekuensinya kalau dia melakukan itu, terus dia menimbang, itu namanya hadisun nafsi. Kemudian dia memilih, udah saya akan korupsi. Sampai tahapan itu dia masih belum berdosa. Kecuali kalau sudah sampai kepada tekad. Karena kalau udah sampai tekad itu udah pasti berbuat gitu. Kalaupun nggak jadi berbuat, udah berdosa juga. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah sampai kepada tahapan tekad nggak jadi berbuat itu pasti karena keburu ketahuan. Ya, udah ketahuan duluan. Ya. Tapi kalau masih ham itu dia masih belum mau melakukan tindakan. Tapi kalau sudah tekad itu kayak begini. Kayak orang mau nyuri motor. Ya. Begitu dia udah mau betul-betul mau mencuri, tiba-tiba kelihatan orang nggak jadi mencuri. Itu udah berdosa apa belum? Udah tercatat dosanya dosa pencuri. Kenapa? Karena dia tidak mencuri itu bukan karena nggak mau mencuri, tetapi karena takut ditangkap orang. Maka di situ katanya kulluha rufi'at siwal akhir fa fihi akhdhu waqa. Maka itu sudah berdosa. Ini dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu, artinya berperang, berkelahi dengan kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka nih masuk akal, tapi kok yang terbunuh masuk neraka juga, gimana ceritanya? Apa jawab Rasulullah? Li'annahu kana harisan ala qatli akhi. Sebab apa? Sebab dia juga mau membunuh saudaranya, tapi keduluan dibunuh. Artinya kalau dia punya kesempatan, dia pun akan membunuh. Ya, maka hukumnya sudah seakan-akan dia sudah berbuat. Itu kalau sudah sampai kepada tahapan. Nah, di sini beliau mengatakan jalla khawatiral arifina bil fikri. Allah menyinari, ya, khawatir orang-orang yang arifin itu dengan tafakur. Ya, dengan tafakur. Artinya dengan tafakur khawatir mereka itu akan terjaga. Nah, jadi khawatir ini adalah lintasan-lintasan, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita. Dan bisikan itu ada 3 macam. Ada namanya khawatir syaitoniyah, itu dari syaitan. Ada namanya khawatir nafsaniyah, itu dari nafsu. Kemudian ada khawatir malakiyah dari malaikat. Jadi setiap saat itu ada yang selalu membisikkan kepada kita. Yang membisikkan kebaikan kepada kita itu korin dari malaikat. Jadi korin itu bukan dari jin aja, tapi dari malaikat juga. Yang membisikkan keburukan itu dari setan. Ya, dari setan. Nah, kemudian ada khawatir nafsaniyah. Nah, ini untuk membedakannya bagaimana ini? Kalau orang yang hatinya bersih, dengan mudah dia akan membedakan mana bisikan setan, mana bisikan malaikat. Karena setan ini juga terkadang memang dia cerdas, nggak selamanya dia menyuruh kita berbuat kebaikan, terkadang dia memotivasi kita untuk berbuat ketaatan. Tapi nanti niat yang dirusak, cepetan berbuat. Kenapa? Ya karena nanti kamu akan dipuji, kamu akan viral, kamu akan ini dan lain sebagainya.
motivasinya yang akan dirusak, motifnya ataupun niatnya yang akan dirusak oleh setan. Nah, maka kalau orang-orang arifin, orang-orang yang hatinya bersih, dia akan dengan mudah membedakan mana dari setan, mana dari nafsu, dan mana dari malaikat. Ya. Dan setiap saat seperti yang tadi saya katakan, itu ada bisikan-bisikan kebaikan dan keburukan. Tapi kenapa kok yang sering terasa itu adalah bisikan-bisikan keburukan? Jadi begini, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada orang baik, punya 2 kawan. Ada kawan yang baik, ada kawan yang nggak baik. Suatu ketika 2 kawannya ini ngajak. Yang satu ngajak untuk menghadiri konser, yang satu ngajak untuk hadir pengajian akbar. Kira-kira dia akan ikut yang mana? Tergantung keadaan hatinya. Kalau hatinya baik, dia akan cenderung kepada bisikan yang baik, ajakan kebaikan. Kalau hatinya sedang cenderung kepada keburukan, maka dia akan lebih dengar ajakan menuju konser. Lebih menarik, artinya kecenderungan nafsunya itu lebih besar. Nah, maka demikian juga pada setiap saat itu ada malaikat yang membisikkan kebaikan kepada kita. Ada juga setan yang membisikkan keburukan kepada kita. Setiap saat. Ya, ketika kita dengar azan, maka di situ ada malaikat, ayo cepatan pergi ke masjid. Yang satu mengatakan, wah udah nongkrong aja dulu nggak apa-apa katanya. Ntar masih belum qomat katanya. Ya, udah qomat juga, ntar juga belum takbiratul ihram. Udah takbiratul ihram juga ntar masih belum dapat rakaat. Terus ditunda-tunda oleh setan. Nah, maka yang akan terdengar oleh hati kita adalah tergantung keadaan hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang didengar adalah bisikan-bisikan malaikat. Tapi kalau hati itu kotor, maka yang terdengar adalah bisikan-bisikan setan. Nanti lebih detailnya akan kita jelaskan tentang khawatir ketiga khawatir ini, khawatir malaikat, khawatir nafsaniyah. Apa bedanya antara bisikan nafsu dengan bisikan setan? Ya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Ya. Kita habiskan muqaddimahnya dulu ini, masih bukan muqaddimah mulai ini, masih khutbatul kitab. Ya. Ya. Masih alhamdulillah. Wa harasa sawad al-ibad 'anil fasad, dan yang telah menjaga sawad al-ibad 'anil fasad, yaitu menjaga sawad di sini yang dimaksud adalah ajsadahum wa jawarihahum, tubuh dan anggota tubuh mereka dari kerusakan. Ya, artinya ya, tadi beliau menjelaskan bahwa Allah menyinari khawatir. Nah, ketika khawatir seseorang disinari, maka tidak akan melintas di dalam hatinya melainkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita nih biasanya pikiran-pikiran itu pikiran-pikiran buruk yang datang. Kalau yang datang itu adalah pikiran-pikiran buruk. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, justru yang ada adalah ilham, inspirasi-inspirasi kebaikan-kebaikan. Nah, oleh sebab itu di sini beliau mengatakan jalla khawatirul arifina bil fikri. Artinya kalau mau khawatir kita bersih, maka harus banyak tafakkur. Karena tafakkur ini adalah salah satu rukun ma'rifah. Rukun ma'rifah itu ada 2. Tadi disebutkan az-zikr wal fikr, digandengkan antara zikr dan fikr. Ya. Artinya orang kalau mau sampai kepada tahapan ma'rifat, maka dia harus melalui zikir dan fikir. Ya. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya senantiasa berzikir dalam semua keadaan. Berdiri, duduk, berbaring, dia tetap berzikir. Kemudian setelah itu apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur ya untuk menyingkap rahasia-rahasia penciptaan langit dan bumi. Nah, ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama tadi alladzina yadhkurunallah. Maka natijahnya apa?
fakanatin natijatu an bassarahumullahu bihaqaiqil wujud. Maka natijahnya Allah akan melimpahkan ke dalam hatinya cahaya ma'rifat sehingga dia mengenal hakikat segala sesuatu. Ya, sehingga dia mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ini adalah bahasa ma'rifah. Ya Allah, tidaklah bertafakkur langit dan bumi, dan artinya semua yang ada di langit dan bumi ini, sehingga dia dapat mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya. Artinya apa? Karena mereka sudah mengetahui hakikat segala sesuatu, sehingga mereka mengetahui hikmah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau sudah sampai kepada tahapan itu, maka orang artinya hatinya sudah terjaga, maka otomatis badannya pun akan terjaga. Ya. Kalau mau jaga mata, ya jaga hati dulu. Kalau mau jaga mulut, jaga hati dulu. Kalau mau jaga telinga, ya jaga hati dulu. Kalau hati nggak terjaga, mulut nggak akan terjaga, mata nggak akan terjaga, telinga nggak akan terjaga. Ya, nah, maka kalau hati orang itu sudah bersih, maka tidak akan keluar dari lisannya melainkan kata-kata yang baik, zikir, hikmah. Kalau hati orang itu baik, mata ini tidak akan melihat kecuali pada kebaikan-kebaikan, kecuali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini baik, tangan ini tidak mungkin berbuat dengan perbuatan yang buruk. Kalau hati ini baik, tidak mungkin kaki ini melangkah menuju maksiat. Kalau hati ini baik, tidak mungkin telinga ini mendengar kecuali kebaikan-kebaikan. Itulah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan di dalam diri kita. Kita jaga 7 anggota tubuh ini. Ini adalah apa? Pusat atau pos-pos perbuatan maksiat, juga merupakan pusat perbuatan kebaikan juga, yaitu apa? Mata, lisan, tangan, telinga, perut, kemaluan, kaki dan tangan. Ya. Kalau itu kita jaga, hati akan terjaga. Kalau hati terjaga, semuanya juga akan terjaga juga. Jadi semua yang anggota 7 kita ini adalah pintu hati. Karena apa yang kita lihat masuk dalam hati, apa yang kita dengar masuk dalam hati, apa yang kita lakukan kesannya masuk dalam hati. Maka kita harus jaga juga ini pintu-pintu ini, jangan sampai sesuatu yang buruk itu masuk di dalam hati kita. Sehingga kalau hati sudah terjaga, insya Allah seperti kata Imam Ghazali, wa harasa sawadal ibad 'anil fasad wa habasa muradaz zuhad 'anis sadad, dan menjaga kehendak orang-orang zahid untuk senantiasa berada di dalam kebenaran dan sesuatu yang lurus. Artinya orang kalau hatinya sudah terjaga, maka dia tidak akan menginginkan kecuali kebaikan-kebaikan. Wa khallasa ashbahal muttaqin wa saffa. Kita baca muqaddimahnya khutbahnya dulu. Setelah itu nanti kita akan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada judul unwan ma'rifatin nafs, alamat untuk mengenal jiwa. Ya, ini saya baca cepat dulu. Ya, tadi itu yang paling penting di dalam khutbatul kitab ini. Wa khallasa ashbahal muttaqin. Ya, wa khallasa ashbahal muttaqin wa saffa arwahal muqinin an min zulmi asyahwat, min zulmi syahwat. Dan Allah membebaskan raga orang-orang yang bertakwa dari kegelapan syahwat. Ya, syahwat itu apa? Syahwat itu adalah kehendak nafsu, ya, kehendak nafsu yang buruk. Ya, tapi kalau nafsu menghendaki kebaikan itu namanya irodat. Tapi kehendak kepada keburukan itu namanya syahwat. Ya, syahwat. Nah, jadi mujahadah itu artinya apa? Artinya nafsu ini kita arahkan dari kehendak kepada sesuatu yang buruk menuju kehendak menghendaki sesuatu yang baik. Ya,
min dhulamis syahwat wa saffa arwahal muqinin an dhulmi asyahwat, dan membersihkan jiwa-jiwa orang-orang yang yakin, orang-orang yang muqinin dari kegelapan syubhat. Wa qabila a'malal akhyar bi ada'is salawati wa ayyada khisalal ahrar bi asaddis silati, dan menerima amal orang-orang yang baik ya oleh sebab mereka menunaikan salawat, menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyada khisalal ahrar bi asaddis silat, dan Allah menguatkan sifat orang-orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kekangan nafsu, syahwat dan dunia, bi asaddis silati, dengan anugerah-anugerah yang sangat kuat. Ahmaduhu hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi, saya memujinya dengan pujian orang-orang yang menyaksikan ayat-ayat kekuasaan dan kekuatannya, wa syahada syawahida bin fardaniyatihi wa wahdaniyatihi, dan menyaksikan bukti-bukti keesaan dan ketunggalannya, wa taraqa tawariqa sirrihi wa birrihi wa qatafa thimara ma'rifatihi min syajari majdihi wa judihi, wa ashkuru syukra man ikhtaraka wa ightarafa min nahri fadlihi wa ifdalihi, wa uminu bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiya'ihi wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa thawabihi wa iqabihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu li aslabil fasaqati wal fajrati qasima wa li'ural jahidina wal mariqina qasima wa li baghi syakki wasyirki qahira wa littiba'il haqqi wal ihsani nasira wa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, ini khutbatul kitabnya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang unwanu ma'rifatin nafsi, ya, alamat untuk mengenal jiwa kita. Ya, karena kunci daripada ma'rifah itu adalah kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Ya, ada apa di dalam diri kita? Ya, kita harus bisa bedakan mana nafsu, mana hati, mana akal, mana pikiran, dan tepatnya di mana, fungsinya apa. Ya, nafsu itu nafsu apa saja? Ada nafsu ada amarah, ada syahwat, dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul kita kenal. Ya, karena kalau kita nggak kenal itu, ya bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu insyaallah akan dijelaskan ya oleh Imam Al-Ghazali nanti, ya, di mana juga di situ beliau akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kimia us-sa'adah, ya, kimia us-sa'adah, kimia kebahagiaan, karena beliau memberi nama kitab ini kimia kebahagiaan. Apa yang dimaksud dengan kimia kebahagiaan itu? Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kedua ini kita cukupkan sekian untuk khutbatul kitab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya sudah masuk pada proses untuk kita mengenal diri kita, atau muqaddimah untuk mengenal diri kita. Ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan baik, dengan cara yang baik terhadap diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita memposisikan nafsu, bagaimana kita memposisikan marah, bagaimana kita memposisikan cemburu dan lain sebagainya. Semuanya itu ada tempat-tempatnya, ya, dan ada jalan keluarnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah Subhanahu wa taala an yahdi qulubana wa an yarzuqna dawamal istiqamati wa an yuthabbita qulubana bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.